Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Nah, pada meeting kali ini, Miss akan melanjutkan yang kemarin ya tentang kita membahas mengenai fungsi kuadrat, melengkapi tabel, dan membuat grafik begitu. Nah, kita akan lanjutkan belajar tentang itu. Jadi, Miss harap semuanya perhatikan dengan baik ya. Dan untuk memulai sesi ini, silakan semuanya doa pribadi masing-masing ya untuk membuka meetingnya begitu, meskipun meetingnya secara offline seperti ini ya. Oke, nah agenda kita hari ini, Miss akan menjelaskan ya yang kemarin. Kita akan review kembali tugas asinkronus yang melengkapi tabel dan grafik. Bagi yang sudah mengumpulkan assignmentnya, terima kasih banyak. Kalian bisa melihat ya feedback dari Miss, begitu apa yang kurang dan apa yang perlu dilengkapi kembali begitu. Silakan diperhatikan di assignment masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan mengidentifikasi nih apa unsur-unsur grafik. Seperti minggu lalu Miss sudah tunjukkan ya unsur-unsur dari grafik. Silakan kalian buka-buka kembali tuh catatan pertemuan yang lalu begitu ya. Oke, nah Miss kembali sedikit menyampaikan kembali ya tentang seputar penilaian yang kita lakukan di unit yang kelima ini, yaitu akan ada 2 penilaian ya, yaitu penilaian individu di mana kalian mengerjakan setiap praktis yang Miss berikan begitu. Ada 3 formatif nanti, bobot nilainya adalah 40% nilai summative begitu. Jadi silakan dikerjakan dengan baik ya. Kalau kalian nggak kumpulkan ya berarti 0 hasilnya dong ya. Kemudian untuk summative-nya sendiri akan dalam bentuk project video presentasi cara menggambar grafik beserta penjelasannya begitu. Nah, bobot nilainya ini kalau yang tadi 40% diambil dari penilaian individu, kalau yang ini adalah 60% nilai summative ya. Nah, dilaksanakan pada kapan? Di sini ada ralat sedikit ya. Jadi dilaksanakannya pada pertemuan 8, artinya pada minggu keempat begitu. Minggu keempat sampai 6. Yaitu dimulai pada tanggal 13 April begitu ya. Jadi silakan mulai dari sekarang persiapkan dirinya sebaik mungkin untuk bisa mengerjakan proyeknya nanti. Proyeknya ini akan dilakukan bukan dengan mandiri begitu ya, tapi ada partnernya begitu, ada rekan kerjanya. Jadi satu kelompok akan membentuk kelompok begitu. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Seperti itu untuk teknisnya. Jadi akan dilakukan pada pertemuan 8 ya. Jadi jangan salah, ini pada minggu keempat sampai 6. Seperti itu. Nah, berikutnya Miss mau ingatkan kembali tentang enduring understanding-nya. Jadi kita belajar ini, pemahaman apa sih yang diharapkan tertanam dalam diri setiap kita begitu. Ya, bisa dibaca ya, bentuk fungsi kuadrat dapat digambarkan dalam grafik, tabel, dan juga persamaan. Nah, ini kita sudah bahas ya pada pertemuan lalu ya, bahwa ternyata fungsi kuadrat ini manifestasi atau wujudnya itu bisa dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk tabel-tabel ya yang kalian sudah isi-isi itu, dan juga bisa dalam bentuk persamaan karena kan dia punya persamaan sendiri. Masih ingat nggak persamaannya? Begitu. Gunanya buat apa sih? Tentu untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan sebuah masalah begitu. Karena bagaimanapun seperti video yang kalian tonton dan bahkan yang ada di sekitar kita ya, itu ada yang namanya fungsi kuadrat di dalamnya begitu. Meskipun ya mungkin kita nggak aware ya dengan hal tersebut. Misalnya aja nih pembangunan jembatan aja ada fungsi kuadrat di dalam ya begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa konsistensi kebenaran model matematika, karena kan model matematika itu bentuknya itu ya fungsi-fungsi ya, atau rumusan begitu, atau formula, menunjukkan pencipta dari formula itu ya, meskipun manusia yang menemukan, tapi yang menciptakan sesungguhnya adalah Tuhan ya, menunjukkan keteraturan dan ketepatan Allah begitu dalam membuat ciptaannya. Nah, tujuan belajar kita khusus untuk hari ini adalah kita mau belajar kembali ya, mengingat kembali bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel ya. Dengan melengkapi tabel, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk gambar grafik fungsi begitu. Kemudian kita juga pada 2 pertemuan minggu ini kita akan fokus membahas mengenai unsur-unsur serta karakteristik dari grafik begitu. Nah, langsung aja Miss minta kalian selalu ingat ya bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di mana si fx-nya ini
itu di mana-mana selalu dibuat sama dengan Y. Jadi fx itu sama dengan Y. Jadi kalian jangan keliru ya nak, kapan fx-nya itu sama dengan Y, Miss? Kapan Y-nya itu bisa kita ubah menjadi fx? Itu selalu nak, jawabannya selalu fx itu selalu sama dengan Y begitu. Jadi umpama di sini x-nya diketahui misalnya 0, begitu x-nya diketahui 0 artinya f0 ya. Kalian ganti semua x-nya dengan 0 begitu. Lalu dapatlah nilai f0-nya berapa, seperti itu. Ya, jadi kalian jangan bingung-bingung apa itu fx, apa itu y, apa itu x, misalnya begitu ya, jangan bingung. Nah, kemudian ingat lagi nggak unsur-unsur dari fungsi kuadrat ini? Miss ulang-ulang seperti ini biar kalian ingat ya, soalnya masih banyak yang lupa-lupa tuh. Kalau misalnya kalau x ini kan kita sudah belajar minggu lalu ya, x ini adalah disebut domain begitu, domain atau daerah asal, asalnya begitu. Kemudian fx-nya ini adalah kodomain atau hasilnya, hasil atau daerah kawan atau kodomain begitu. Kemudian a dan b-nya ini adalah apa? A dan b-nya ini adalah koefisien. Ingat, koefisien. Kalau x-nya ini adalah variabel. Kemudian C-nya ini, bilangan yang jomblo itu disebut konstanta ya, karena bernilai tetap, nggak ada variabel yang mempengaruhi, nggak ada faktor yang mempengaruhi dia, begitu. Makanya kita sebut konstanta. Jadi selalu diingat ya, fx itu selalu sama dengan y. Dan mereka adalah kodomain, domainnya adalah si x, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke unsur-unsur grafik ya. Di sini Miss mau mereview sedikit kembali tentang unsur-unsur dari grafik nih. Misalnya ada nih grafik di sini. Sambil kalian menguji ingatan kalian ya. Nah, titik-titik atau grafik ini kan tentu dia berpotongan dengan sumbu X ya. Ingat, yang horizontal itu X, yang vertikal itu Y. Nah, yang berpotongan dengan sumbu X itu disebut apa lagi namanya? Coba diingat-ingat apa lagi namanya? Disebut pembuat nol fungsi. Dia yang membuat si Y itu menjadi nol. Kan fungsi itu nak, fungsi ini kan sama dengan Y toh, karena kan Y ini sama dengan fx, artinya fungsi fx itu adalah fungsi kuadrat begitu. Ya, yang membuat Y sama dengan 0 ya si titik ini nih. Karena kan ini titik merupakan titik negatif 1,0 toh, si Y-nya itu adalah 0, X-nya itu adalah negatif 1, berarti si pembuat 0 fungsinya adalah si X sama dengan negatif 1,0 ini. Begitu satunya juga sama ya, yang sininya. Karena kan sama-sama dia memotong pada sumbu X. Nah, itu disebut pembuat nol fungsi. Kemudian, ada yang namanya yang membagi dua sama besar grafiknya itu disebut sumbu simetri. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada titik ya di bawah. Di pas garis sumbu simetri itu ada sebuah titik yang merupakan titik balik. Nah, ini disebut titik balik minimum. Nah, nanti kita akan pelajari kalau misalnya dia kan bentuknya itu bisa aja terbuka ke atas ya, ini disebut terbuka ke atas grafiknya begitu, menganga ke atas begitu. Kalau misalnya dia menganga ke bawah, umpamanya begini, nah yang paling di atasnya itu disebut titik puncak. Jadi dibedakan ya titik balik dengan titik puncak. Kalau misalnya si grafiknya itu menganga ke bawah, berarti titiknya itu yang paling atas itu disebut titik puncak. Kalau misalnya dia menganga ke atas kayak yang sekarang ini, yang ini itu disebut ya titik balik ya, karena dia berbalik ke atas begitu, namanya titik balik seperti itu. Kemudian ada apa lagi tuh? Oh, ada yang paling bawah, ini disebut nilai minimum, yang garis putus-putus hijau nih. Ini disebut nilai minimum. Nilai minimumnya yang mana? Ini garis Y namanya. Y sama dengan begitu. Y sama dengan berapa nilai minimumnya. Kemudian ada lagi namanya daerah hasil. Daerah hasil adalah nilai minimum dan nilai maksimum begitu. Jadi kalau nilai minimum di bawah, nilai maksimumnya di atas. Nah, rentangnya itulah disebut daerah hasil. Daerah hasil ya. Daerah hasil. Nah, itu disebut daerah hasil. Begitu. Nah, apa hubungannya ini dengan apa yang kita pelajari hari ini? Nah, tugas asinkronus minggu lalu kan Miss minta kalian mengerjakan soal ini ya, melengkapi tabelnya, lalu kalian bikin diagram kartesiusnya, grafik fungsi kuadratnya begitu pada bidang kartesius. Nah, Miss review sedikit ya kembali untuk yang grafik fungsi yang ini. Kan ini kita kemarin kerja bersama-sama ya.
Nah, X-nya ini terserah kalian mau pakai apa, tapi disarankan itu merupakan bilangan berurutan yang kecil ya. Seperti ini nih, kalian selalu bisa mulai dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 begitu. Nah, kemudian kalian tentukan tuh kalau misalnya X-nya sama dengan negatif 3, artinya apa? Artinya kamu masukkan ke dalam fungsi begitu. Ganti X-nya dengan negatif 3 berarti F negatif 3 berarti sama dengan X ganti dengan negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat atau sama dengan 9. Makanya di sini 9 nih. Begitu akhirnya didapat nilai X, Y. X, F, X-nya adalah pasangan berurutan seperti X, Y begitu. Kita dapat negatif 3,9. Nah, umpama kalau misalnya X-nya sama dengan negatif 2, masukkan ke atas. Atau langsung aja buat di sini biar nggak pusing ya. X pangkat 2 berarti si X-nya ini di pangkat 2 berarti sama dengan 4. Kemudian negatif 1, X pangkat 2 dibuat menjadi 1 ya. 0 pangkat 2 ya 0. 1 pangkat 2 ya 1. Begitupun seterusnya. Kemudian kamu bikin pasangannya begitu. Buat berpasangan berarti negatif 3,9 untuk nilai X dan Fx atau Y, X, Y ya. Ini sama dengan X, Y. Kemudian negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Nah, ini disebut titik koordinat. Nah, ada istilah baru nih. Namanya titik koordinat ya, nak. Buat apa nih titik-titik koordinat? Untuk membantu kita menggambar grafiknya, begitu. Kamu sudah dapat nih nilai pasangan berurutan X, Y-nya. Sekarang kamu bisa masukkan itu ke dalam grafik supaya nanti kamu bisa gambar tuh diagramnya, grafik kartesiusnya ya. Kayak gini nih. Jadi tadi kan kita dapat negatif 3,9 ya, kamu tentukan. Artinya negatif 3,9 ya tentu nilai si X-nya itu negatif 3. Kemudian Y-nya itu sama dengan 9. Berarti hitunglah. X yang 3 kan X sama dengan negatif 3 ya. Tentu yang garis yang horizontal ya. Kamu lihat yang mana yang negatif 3. Oh ini. Kemudian Y-nya itu 9. Lihat ke atas. Oh ini Y-nya 9. Nah, kamu lihat di mana dia bertemu ya. Oh, ternyata di sini. Itu titiknya. Kemudian berikutnya seterusnya seperti itu. Nah, kemudian nanti kamu akan temukan ada titik-titik ya, pola-pola yang pola-pola terbentuk. Begitu kamu hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk kurva. Nah, inilah kurva yang disebut Fx sama dengan X kuadrat seperti itu. Nah, berikutnya kita mau bahas ya tentang yang melengkapi tabel yang Miss tugaskan di asinkronus minggu lalu. Semuanya perhatikan ya. Nah, coba sekarang kita punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat tambah 2 ya. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2. Artinya kamu bikin saja X-nya itu sembarang angka dulu. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 sampai 3. Disarankan angka-angkanya yang kecil dan berurutan begitu. Supaya kamu lebih mudah mencari ya. Makanya dipilih nilai X yang ini. Kemudian supaya memudahkan kita menghitung, kita uraikan satu-satu. Karena kan ini sebenarnya nak bisa kamu masukkan saja langsung. X-nya sama dengan negatif 3 langsung buat berarti negatif 3 pangkat 2 kan 9. 9 tambah 2 11 langsung aja ke sini. Tanpa harus ada ini nih, tanpa harus ada ini langsung ke sini juga boleh begitu. Tapi itu ada untuk memudahkan kita menghitung ya. Seperti itu. Jadi langsung aja nih. Negatif 3. Kemudian ini X pangkat 2 lalu ditambah 2 ya. Sesuaikan dengan formula. Jadi ini sebenarnya ditarik dari formula yang di atas. Begitu. Jadi X-nya sama dengan negatif 3. Berarti X kuadratnya sama dengan 9. Kemudian ditambahkan dengan 2 menjadi 11. Nah ini kan sama dengan Fx ya. Berarti Fx-nya sama dengan 11. Atau pasangan berurutannya adalah negatif 3,11. Kemudian sama juga nih dengan negatif 2, pangkatkan dengan 2, berarti 4, 4 tambah 2, 6, berarti si Fx-nya adalah 6. Kemudian, si X sama dengan negatif 1-nya juga dipangkatkan dengan 2, dapatnya 1, 1 ditambah 2 itu 3, berarti Fx-nya 3. Kemudian, 0 dipangkatkan dengan 2 ya tentu 0 ya, 0 ditambah 2, 2, tentu Fx-nya sama dengan 2. Kemudian 1 dipangkatkan dengan 2, dia menjadi 1, kemudian 1 ditambah dengan 2, dia sama dengan 3, berarti Fx-nya 3. Kemudian 2 dipangkatkan dengan 2, dapat 4, 4 ditambah 2, 6, berarti Fx-nya dapat 6. Kita dapatlah pasangan berurutannya 2,6. Begitu. Jadi yang diambil hanya nilai X dan Fx-nya ya nak. X kuadrat tambah 2-nya ini diabaikan. Begitu. Ini cuma buat membantu kita menghitung. Kemudian X-nya 3, maka Fx-nya sama dengan berapa tuh? 11. Karena 3 pangkat 2
9, 9 tambah 2, 11. Begitu ya, berarti 11 atau 3,11. Nah, sudah dapat nih kita yang namanya titik koordinatnya. Ingat ya, namanya titik koordinat. Begitu. Nah, kalian bisa langsung nih masukkan titik koordinatnya ini ke dalam bidang kartesius atau diagram kartesius. Begitu. Supaya kalian bisa gambar tuh yang namanya grafik fungsi kuadrat. Dimasukkan ya. Nah, ini hasil akhirnya tadi, pasangan berurutannya nilai X, Y ya. Dimulai dari negatif 3,11, tentukan yang mana negatif 3. X-nya itu sama dengan negatif 3, Y-nya sama dengan 11 ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 3, oh ini. Kemudian umpamanya di atas ini adalah 11. Nah, berarti negatif 3,11, lihat arahnya, kita tarik, oh di sini. Di sini ya, turun ke bawah begitu, di sini. Kemudian apa lagi? Negatif 2,6, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 6. Oh, ini Y-nya 6. Lihat di mana perpotongannya? Oh, di sini. Begitu. Kemudian negatif 1,3. Oh, negatif 1,3. X-nya negatif 1, Y-nya 3 ya, berarti di atas. Ini 3, berarti lihat perpotongannya. Oh, di sini. Kemudian berikutnya 0,2. Oh, X-nya 0, Y-nya 2. Oh, berarti di sini. Nah, sudah ada. Kemudian kamu lanjutkan terus, berarti 1,3 tentukan titiknya, 2,6 tentukan titiknya, 3,11 tentukan titiknya, begitu. Habis itu kamu hubungkan titik-titik itu yang tercipta ya, dihubungkan titik-titiknya, itu yang titik merah semua, lalu kamu bikin tuh hubungkan pola titiknya, dihubungkan, ya. Nah, itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat X kuadrat tambah 2, begitu simpelnya. Jadi gampang ya, yang penting kamu sudah dapat tuh tabelnya. Dihitung dengan teliti, jangan lupa. Nah, berikutnya sama. Yang ini nih, fungsi kuadrat sederhana f(x) sama dengan X kuadrat kurang 3. Untuk memudahkan kita menghitung, kita urai ya. X kuadrat dulu, baru kita kurangi 3. Baru nanti kita jumlahkan, dapatlah nilai fx-nya, begitu. Nah, umpamanya nih, X-nya sama dengan negatif 3, berarti kita pangkat 2. Kemudian kita kurangi 3, berarti 9. Kurang 3, 6 ya. Negatif 3 kan di pangkat 2, 9. 9 dikurang 3, 6. Nah, berarti fx-nya sama dengan 6. Kalau misalnya negatif 2, berarti negatif 2 di pangkat 2 kan 4. Kemudian dikurang 3, 1. Oh, berarti fx-nya 1. Begitu. Kemudian berikutnya, negatif 1 di pangkat 2 berarti 1. Dikurang 3 berarti negatif 1 pangkat 2 kan 1. 1 dikurang 3 kan sama dengan negatif 2. Berarti si fx-nya ini adalah negatif 2. Begitu. 0 di pangkat 2 kan 0. Tapi dikurang 3 ya tentu negatif 3 ya. Berarti si fx-nya negatif 3. Nah, sekarang 1 di pangkat 2 kan 1. Dikurang 3 ya tentu dia sama dengan negatif 2 kembali ya. Berarti berarti si fx-nya adalah negatif 2. Begitu. Nah, sekarang 2 di pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikurang 3 ya 1. Nah, berarti si fx-nya 1. Kemudian 3 di pangkat 2 kan 9. Nah, 9 kurang 3 kan 6. Berarti si fx-nya 6. Nah, sekarang kita sudah dapat nih pasangan berurutannya si x dan fx. Begitu. Berarti negatif 3,6, negatif 2,1. Kemudian negatif 1, negatif 2. Kemudian 0, negatif 3, 1, negatif 2, 2,1, kemudian 3,6. Nah, dapat nih semua. Nah, ini namanya X, Y ya. Kita sudah dapat nih yang namanya titik koordinat. Tinggal kita tentukan aja titiknya di dalam bidang kartesius ya, untuk membuat diagram atau grafik fungsi kuadratnya, begitu. Tinggal dicari di dalam, begitu. Kemudian kalian hubungkan titiknya, nanti dapat deh. Kita tentukan mulai negatif 3,6 dulu ya. Negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya 6. Berarti di sini. Lihat perpotongannya di mana? Oh, di sini nih. Ya, negatif 3,6. Kemudian negatif 2,1, berarti ini kan X-nya negatif 2 ya. Kemudian ini 1. Lihat. Negatif 2, 1. Oh, di sini tepatnya.
Kemudian negatif 1,2 ini X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2 ya, berarti Y-nya di bawah negatif 2. Lihat perhitungannya di mana? Oh, di sini. Kemudian 0, negatif 3 berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3 berarti di sini. Nah, kemudian 1, negatif 2. Ini kan 1, X-nya 1, Y-nya negatif 2 berarti ini. Berarti ini ke sana, ya, inilah dia. Nah, kemudian 2,1, 2, X-nya 2, Y-nya 1, berarti di atas. Nah, kemudian 3,6, X-nya 3, Y-nya 6, berarti di sini. Nah, sudah dapat nih pola titiknya. Dihubungkan nih titik-titik itu. Dihubungkan ya. Sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat kurang 3. Jadi gampang ya sebenarnya. Nah, berikutnya nih. Jadi begini ya cara mengerjakannya tugas asinkronus yang kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi hari ini nih. Miss mau bahas tentang unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Miss tadi di awal sudah jelaskan ya unsur-unsur grafik. Ada yang namanya pembuat nol fungsi lah, ada namanya simetri lah, ada namanya titik balik minimum, ada namanya nilai minimum dan daerah hasil. Nah, kan kalian sudah bisa nih gambar grafik ya, Miss cek semua formatifnya, praktisnya yang kemarin rata-rata bisa ya. Nah, sekarang kita mau identifikasi nih unsur-unsurnya dari yang kalian sudah buat itu, gambar yang kalian sudah bikin begitu. Jadi, semuanya perhatikan, mungkin catatannya kah begitu yang ada tugasnya kemarin, atau perhatikan baik-baik slide presentasi Miss ya, yang Miss jelaskan di video ini begitu, supaya kalian makin paham. Nah, kita mulai dari yang fungsi kuadrat X kuadrat itu, yang fx sama dengan X kuadrat. Kita mulai identifikasi. Ingat, kita mulai dari yang namanya sumbu simetri. Nah, kalau sumbu simetri, perhatikan ini yang sampingnya nak. Sumbu simetri itu adalah garis, ingat, namanya juga simetri ya, garis yang membagi dua bangun sama besar begitu. Kalau ini anggap bangunnya itu kurva begitu. Nah, ini mau dibagi dua nih. Dia di titik mana ini kalau kita bagi dua? Kita bisa lihat ya, ini kita bagi dua pada titik X sama dengan 0 ya. X-nya 0 begitu. X-nya 0 berarti di sini sumbu simetrinya adalah 0 begitu. Nah, coba sekarang titik balik. Ingat, titik balik itu kalau kita gambar dari atas ya. Kemudian kita berbalik ke atas lagi. Nah, ini namanya titik balik nih yang paling bawah. Nah, ini kan titik baliknya 0,0 sangat jelas ya. Jadi ini 0,0. Nah, sekarang nilai minimum yang ditanyakan. Nilai paling titik terendahnya yang mana? Kita bisa lihat ya, titik terendahnya itu yang di titik pusat, yang di tengah. Yang ada pada garis 0. 0,0 ya. Berarti nilai minimumnya mana? Oh, nilai minimumnya yang si 0 ini begitu. Kita lihat yang garis vertikal ya. Yang ini 0, 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, nilai minimumnya itu ada dilihat dari si garis yang vertikal, yang mana itu merupakan sumbu Y ya. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia di titik 0 begitu. Berarti Y sama dengan 0. Nah, ingat pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu yang membuat si Y-nya bernilai 0 begitu. Selain titik 0,0 ini. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Cuma yang membuat nol fungsi, yang membuat si Y-nya 0 itu hanya si X yang 0 ini kan enggak ada lagi. Maka yang ini nih 0,0. Kan di sini dia ada pembuat nol fungsi ya. Artinya si Y-nya itu menjadi 0. Arti dari pembuat 0 ini artinya yang dibuat 0 itu si Y-nya yang sama dengan 0. Kamu cari X-nya. X-nya sama dengan berapa sehingga Y-nya bisa 0? Kita lihat di sini yang satu-satunya yang Y-nya sama dengan 0 itu hanya si X yang 0 ini ya. Berarti pembuat nol fungsinya adalah 0 dan 0 begitu. Artinya 0 saja begitu. Nah, sekarang daerah hasil. Nah, coba kalian perhatikan daerah hasilnya. Daerah hasil itu kan tentu Miss sudah jelaskan di awal tadi ya. Daerah hasil itu merupakan nilai terendahnya, nilai titik terendahnya sampai nilai tertingginya. Untuk yang sumbu Y ini, yang garis vertikal, nilai titik terendah sampai tertingginya. Di sini kita bisa lihat ya, titik terendahnya itu 0. Berarti 0. Nah, 0 ini sampai di atas itu kan
disimbolkan 0 ini yang paling rendah ya, atau kurang dari si Y-nya ini. Y-nya itu yang di atas, karena kan 0-nya paling rendah, berarti 0 kurang dari sama dengan Y atau Fx. Kemudian paling tingginya Y yang ada di sini yang mana? Ada di titik mana? Oh, ada di titik Y sama dengan 9. Berarti 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9 begitu. Karena kan dia punya nilai tertinggi, titik tertinggi pada sumbu Y ini ada pada 9. Makanya kita buat 0 sampai 9 yang merupakan daerah hasilnya begitu. 0 sampai 9, dari titik 0 sampai 9 daerah hasilnya. Makanya kita buat di sini 0 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 9, atau 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9. Itu namanya unsur-unsur dari grafik. Oke ya. Kemudian berikutnya kita identifikasi lagi biar makin mahir. Sama kayak tadi ya, kalau namanya sumbu simetri dulu deh. Intinya yang membagi dua grafiknya sama besar, berarti si X-nya ini sama dengan berapa nih? Yang membagi dua sama dengan, bisa kita lihat ya, ini adalah titik 0,2 begitu. Berarti si X-nya itu adalah 0 ya. Si X-nya itu adalah 0 karena dia di titik 0 begitu. Jadi sumbu simetri itu adalah si nilai X-nya yang membagi dua begitu. Berarti X sama dengan 0 ya. Kemudian ke titik balik nih. Dia di titik baliknya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini jelas sekali ya, titik baliknya itu adalah 0,2. Karena dia berbalik di titik itu begitu. Kemudian nilai minimumnya kita lihat pada titik berapa di Y? Nilai titik terendahnya. Bisa dilihat di sini pada titik 2 ya. Berarti nilai minimumnya adalah 2. Begitu. Kemudian pembuat nolnya yang mana? Ingat pembuat nol. Yang membuat Y-nya itu bernilai 0. Mana? Lihat dari tabel ini juga bisa ya. Yang mana yang Y-nya sama dengan 0? Si bla bla bla, 0. Yang mana tuh? Ada nggak? Kalau misalnya ada, itulah dia. Oh, ternyata nggak ada ya. Berarti nggak ada nih pembuat nolnya. Berarti nggak ada ya. Begitu, nggak ada. Kemudian berikutnya, daerah hasilnya. Ingat, daerah hasil adalah nilai terendah pada Y ya, garis Y terendah, dan nilai tertinggi. Nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, dituliskan dengan interval atau jarak ya. Misalnya ini negatif 6 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 5 misalnya. Nah, kalau yang ini berarti bagaimana? Berarti nilai terendahnya ya tentu 2 tadi ya. 2 kurang dari sama dengan Fx atau Y sampai dengan, kalau kita lihat di sini titiknya sampai di 11 ya, berarti 2 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 11. Begitu. Inilah dia unsur-unsur dari grafik ini. Begitu. Nah, berikutnya yang ini ya, grafik yang ini tadi yang kalian sudah kerjakan. Nah, bisa dilihat ya, sumbu simetrinya di sini kembali sama ya, dia terbagi dua di titik 0 ya. Begitu, di titik X sama dengan 0, nggak kemana-mana X-nya. Berarti sumbu simetrinya adalah 0. Kemudian titik baliknya di mana nih? Ini kan titik baliknya itu adalah 0,-3 ya, berarti 0,-3. Kemudian ini 0,-3. Kemudian nilai minimum ya tentu yang titik terendah pada Y. Nah, kalau di sini Y sama dengan -3 ya. Begitu. Berarti nilai minimumnya -3 yang paling rendah di bawah. Kemudian yang membuat 0, coba kalian perhatikan yang membuat 0 yang mana nih? Kalau kita lihat di sini ada ya pembuat nolnya ya. Di sini nih pembuat nolnya. Nah, ini kalian bisa cari nih kira-kira berapa nih pembuat nolnya. Coba lihat di sini. Oh, nggak ada ya di sini detailnya, karena ini kan dia pembuat nolnya itu di antara 2, -2 sampai -1 ya. Ini bisa jadi pembuat nolnya -1,75 nih. Untuk lebih detailnya, untuk lebih akuratnya kalian bisa cari nih pembuat nolnya. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa cari menggunakan persamaan kuadrat. Kalian ubah Fx-nya itu dengan 0 begitu. Anggaplah di sini kita anggap dulu -1,75 ya, dan juga 1,75. Anggap seperti ini dulu. Pembuat nolnya adalah si yang ini nih. Kita belum tahu detailnya berapa begitu. Nanti kita pelajari bagaimana cara menghitungnya supaya lebih akurat.
Begitu. Kemudian daerah hasilnya berarti nilai terendah pada titik Y ya, pada sumbu Y sampai nilai tertingginya. Berarti kalau di sini nilai terendahnya adalah negatif 3 ya. Kemudian tertingginya itu ada pada titik Y sama dengan 6. Berarti Y negatif 3 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 6. Begitu. Nah inilah dia jawabannya. Begitu. Nah berikutnya, kalau ini kan kita analisis atau kita identifikasi unsurnya dari gambar grafik ya. Bagaimana kalau kita mulai dari awal nih, bagaimana cara menentukan setiap unsur-unsurnya. Coba semuanya diperhatikan ya. Oke. Nah ini coba kita praktis, ada satu soal nih. Grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 4 tambah 3x kurang x kuadrat. Nah, salinlah tabel berikut dan lengkapi isiannya. Anggaplah ini sudah kita salin ya, meskipun kita kopas begitu. Nah, sekarang perhatikan. X-nya kamu bisa gunakan angka manapun. Yang penting kecil dan berurutan. Kalau ini kita mulai dari negatif 2, negatif 1 sampai 1/2 ya. Begitu. Tentu ada maksud kenapa dibuat seperti ini. Nah, kemudian kamu uraikan nih elemen-elemen si fungsinya biar memudahkan kita untuk menghitung nanti. Masukkan ke dalam tabel. Berarti 4, 3x, kemudian negatif x kuadrat ini tinggal kamu jumlahkan nanti dapat si fx-nya. Tinggal tambahkan 4 tambah negatif 6 tambah negatif 4 dapatnya negatif 6. Berarti si fx-nya negatif 6 saat x-nya sama dengan negatif 2. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini kan sudah diselesaikan. Kita coba selesaikan yang x ketika x-nya itu 1, maka fx-nya sama dengan berapa? Berarti 1, 4 begini, kemudian ditambah dengan 3x, berarti 1 di sini x-nya kita ganti dengan 1, berarti 3 kali 1 berarti 3. Kemudian negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 ya. Kemudian berikutnya ini berapa nih totalnya? 4 tambah 3 tambah negatif 1 berapa? 7 kurang 1 ya 6 ya. Kemudian berikutnya 2 belum ya, berarti ini langsung kita tulis 4 saja semua ke sana karena sama ya. Kemudian 3x berarti 3 kali 2 6. Kemudian negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 4. Kemudian tambahkan berarti 10 kurang 4 berapa tuh? 6. Kemudian berikutnya 3 kali 4. Bukan 3 kali 4 ya, ini langsung 4 aja. 3 kali 3 di sini. Berarti 9. Kemudian negatif 3 kuadrat berarti negatif 9. Kemudian ini jumlahkan 4 tambah 9 kurang 9 ya sama dengan 4. Kemudian 4 kali 3 12. Kemudian negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 16. Berarti 4 tambah 12 kurang 16 ya, tentu dapat di sini 0. Oh, kita sudah dapat di sini ya pembuat 0 fungsinya, itu 4, x sama dengan 4. Kemudian berikutnya 5 kali 3 15. Kemudian negatif 5 kuadrat, ganti x-nya dengan 5 ya. Negatif 5 kuadrat berarti negatif 25. Kamu hitung nih, 4 tambah 15 kan 19. 19 kurang 25 sama dengan negatif 6. Nah, semuanya kita sudah dapat nih. Tinggal kita bikin pasangan-pasangan ya. X, fx. X, fx. Berarti kamu tinggal buat nih. X-nya sama dengan negatif 2, negatif 6. Kemudian negatif 1,0. Kemudian 0,4. Kemudian 1,6 ya. 1,6. 1,6, kemudian 2,6, 3,4, kemudian 4,0, 5, negatif 6, kemudian 1/2, 6,14. Nah, ini kamu tinggal pindahkan saja titik koordinat ini ke dalam grafik kayak tadi ya. Di sini ditentukan di sini mana titik-titiknya. Tadi kan kita dapatkan negatif 2, negatif 6, negatif 1,0, kemudian apa lagi tuh? Ya, seterusnya. Kemudian nanti tercipta nih gambarnya seperti ini nih kalau kamu sudah tentukan titik-titiknya ya. Ini 1,6, kemudian 1/2 tadi, 6,1/2 ya. Kemudian 2,
6, kemudian 3,4, lalu 4,0 ya, tadi ada 4,0 dan juga negatif 6,5. 5, negatif 6 ya, sorry. Ya, disitulah dia. 5, negatif 6. Nah, kemudian kamu hubungkan, maka dia akan membentuk suatu grafik nih. Tapi bedanya dia ini terbuka ke bawah ya. Berarti ini yang paling atas, kalau yang tadi titik balik minimum ini namanya titik puncak ya, titik puncak. Karena kayak gunung toh, kalau gunung kan ada puncaknya. Nah, ini juga sama kayak gunung. Ada puncaknya namanya titik puncak. Kalau yang tadi kalau kayak lembah begitu namanya titik balik. Kalau ini titik puncak begitu. Nah, lengkapi grafik di samping berdasarkan pasangan berurutan XFX yang kita dapatkan tadi, sudah ya. Kemudian lengkapi isian berikut berdasarkan grafik yang telah kalian buat. Nah, kita mulai dari pembuat nol fungsi. Perhatikan di mana dia punya fungsi itu yang fx-nya itu bernilai 0 atau si y-nya sama dengan 0, kemudian x-nya ini yang kita cari tahu berapa. Kalau kita lihat di sini dia berpotongan pada titik ini ya. Pada titik dia berpotongan pada sumbu x pada titik negatif 1,0 dan di titik 4,0. Berarti nilai si pembuat nol fungsinya yang membuat y-nya sama dengan 0 itu adalah si negatif 1 dan juga si 4 begitu. Nah, dapat nih 1. Sekarang persamaan sumbu simetri grafik. Persamaan sumbu simetri grafik berarti yang ditanyakan adalah garis yang dari atas ini ya, yang membagi 2 sama besar. Nah, ini kamu cari tahu nih berapa. Caranya bagaimana supaya gampang cari tahu? Nah, coba kalau kalian lihat ini. Namanya juga, kalau namanya simetri dia pasti membagi 2, grafiknya sama besar ya. Sementara kita tahu nih, kalau misalnya dari sini ini ke sini, ini kan adalah nilai x ya, dari jarak negatif 1 ke 0, negatif 1 ke 4. Dari jarak negatif 1,4 ini dibagi 2. Berarti kita bisa bikin nih sumbu simetrinya itu bisa sama dengan ini nih. Negatif 1 ditambah 4 dibagi 2 kayak gitu. Karena ini kan negatif 1 sampai 4 itu kan sebenarnya jarak. Nah, negatif 1 sampai 4 itu sebenarnya jarak. Kamu tinggal jumlahkan saja. Negatif 1 ditambah 4 itu berapa? Itu kan sama dengan 3 ya. Berarti dari jarak ini sampai ini ada 3. Anggap ini seandainya ini adalah 3 cm misalnya nih, ini cm begitu. Meskipun ya kita tahu ya bahwa tidak ada ukuran panjang itu negatif ya, tapi anggaplah seperti itu. Umpamakan seperti itu. Kemudian yang diminta adalah kalau ini dibagi 2 berarti tinggal kita bikin ya 3 cm bagi 2 sama halnya ini. Berarti negatif 1 tambah 4 berarti 3/2 atau sama dengan 1,5 atau sama dengan 1/2 begitu. Nah, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1/2 begitu. Nah, koordinat titik balik minimumnya sama dengan berapa? Nah, coba kalau kalian perhatikan, ini kan tadi sudah dapat ya ini. Dari grafik tadi kita sudah tahu ya, si titik puncaknya ini berada pada garis yang berapa tuh? 6 pangkat 6/4 ya, 6/4. Kemudian ini 6/4 ya, garisnya ini 6/4 kalau nggak salah, 6/4 yang tadi. Ini soalnya bisa balik ya ke slide sebelumnya begitu. Jadi Miss pastikan dulu. Ya, jadi ini di tabel tadi ini adalah titik 6/4 ya, y-nya itu 6/4. Kemudian x-nya ini adalah x yang sama dengan 1/2. Bisa dilihat di sini ya, dia di antara 1 dan 2 berarti 1,5 atau 1/2. Nah, berarti titik puncaknya ini atau titik balik maksimum. Jadi ini titik puncak, bisa juga kita sebut sebagai titik balik maksimum ya. Kalau tadi kan titik balik minimum tuh karena dia berbalik di bawah. Tapi kan kalau di bawah itu artinya dia minim dong. Maksudnya nilainya rendah begitu. Makanya disebut titik balik minimum. Kalau ini karena dia di atas maka disebut titik balik maksimum begitu, atau bisa juga disebut titik puncak. Terserah kalian menggunakan yang mana. Titik puncak atau titik balik maksimum begitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, dia di titik 1/2. Ternyata ini ada hubungannya ternyata ya antara si simetri dengan titik balik ya kalau kita lihat.
Nah, kalau misalnya di sini kan simetrinya 1/2 begitu. Nah, titik baliknya itu ternyata X-nya itu sama dengan sumbu simetri deh. 1/2 juga dia sama begitu. Tinggal cari Y-nya sama dengan berapa. Cari Y-nya ya tinggal kamu gantikan aja ke persamaan fungsinya tadi 1/2 itu, ganti X-nya dengan 1/2 dapat deh nilai Y-nya. Y-nya itu adalah 6/4 begitu. Nah, kemudian nilai maksimum fungsinya adalah nilai maksimumnya bisa kita lihat di sini ya, yang paling atas tuh titik tertingginya. Ini berarti Y-nya sama dengan 6/4 ya. Nilai maksimumnya 6/4. Kemudian daerah hasil fungsi tersebut. Nah, lihat nih, daerah terendah sampai daerah yang tertinggi atau nilai Y yang paling rendah sampai nilai yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini, dia grafiknya itu stop di titik -2, -6 ya. Artinya X-nya sama dengan -2, Y-nya sama dengan -6. Nah, kita butuh nilai fungsi fungsi fx-nya nih, nilai Y-nya maksudnya. Berarti kita lihat di sini titik terendahnya adalah di titik Y sama dengan -6 ya. Di sini nih, Y sama dengan -6. Berarti kita mulai dari yang paling rendah dulu, nilai terendah -6 kurang dari sama dengan Y, kemudian tertingginya adalah 6/4 begitu. Jadi dapat nih daerah hasil fungsinya -6 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6/4 begitu. Nah, misalnya kalau kalian ada yang kurang paham begitu, silakan hubungi Miss ya. Oke, next. Nah, untuk sesi ini karena sudah masuk di asynchronous time ya, jadi silakan kalian kerjakan di buku cetak kalian Erlangga 3A nomor 1-2 halaman 87. Kalau kalian nggak punya buku cetaknya atau mau lebih cepat saja, silakan akses di PPT ya. Ada soal nih latihan 2, kalian kerjakan 2 soal ini, begitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ada keterangan lagi ya. Domainnya atau asalnya itu adalah -2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, ini gunanya buat apa? Ini untuk gunanya menentukan daerah fungsinya nanti. Daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsinya. Yang mana tuh maksudnya? Yang ini nih. Yang titik-titik kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan titik-titik yang tadi, yang terakhir kita bahas. Begitu ya. Tinggal kamu masukkan aja sih -2 ini ke dalam sini. Berarti pilih aja misalnya F. Ini kan dia punya daerah asal atau domain -2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Kamu tinggal pilih salah satu aja. Misalnya kamu mau pakai X-nya yang sama dengan -2. Gantikan masuk ke dalam fungsinya, berarti fx sama dengan X kuadrat kurang 4X, karena soalnya 4X ya. X kuadrat kurang 4X. Nah, ganti X-nya dengan -2, berarti F sama dengan -2. Sama dengan -2 kuadrat kurang 4 kali -2. Nah, berarti dia sama dengan 4 dikurang -8 ya. -8 atau 4 tambah 8. 4 tambah 8. Atau sama dengan 12. Oh, that's mean dia punya batas tertinggi nanti 12. Ini 12 ya, 12. Berarti bla 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 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 12. Begitu, 12. Nah, kamu cari nih, ininya berapa dengan cara lengkapi tabelnya, begitu. Sama halnya dengan yang nomor 1 tadi. Seperti itu ya. Kalau misalnya kurang paham begitu, terlalu bingung, silakan hubungi Miss akan jelaskan secara singkat melalui mungkin private chat ya, begitu. Silakan. Oke, feel free untuk bertanya. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan 2 soal itu. Besok Miss bahas ya, Miss besok periksa. Terima kasih semuanya. Silakan doa penutup masing-masing dikumpulkan di assignment yang tersedia ya.